Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa radha'i bil ihsan wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'lim al-'ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu min waladi 'abdina. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi waqtil mizan. Amma ba'd. Kepada para alim, para ulama, para habaib, para tuan guru, para asatidz wa asatidzah yang kami hormati dan kami muliakan, kepada para bapak, para ibu, adik-adik jamaah Majelis Ta'lim Al-Firdaus yang rahmatin Allah Subhanahu wa taala, puji syukur pada senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, yang akhirnya pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah, saling bertatap muka dalam rangka mengkaji ilmu agama demi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berkumpul dalam kondisi syirah afiyah tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat wa salam pada kita aturkan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Marilah kita lanjutkan dari kajian minggu yang lalu, masih dalam rangka pembekalan dalam menghadapi bulan suci Ramadan, yang mana kemarin sudah kita sampaikan bahwa salah satu keistimewaan yang diberikan kepada Rasulullah dan umat Rasulullah yang tidak diberikan kepada Nabi terdahulu dan umat terdahulu adalah 5 perkara. Yang pertama kita review kembali secara singkat. Wahidah fa'inna idza kana awal laila min syahr Ramadan nazar Allah azza wa jalla ilaihi wa man nazar ilaihi lam yu'adzibhu abada. Yang pertama yang sudah kita terangkan adalah kita diberi keistimewaan oleh Allah ketika malam pertama dari bulan Ramadan. Malam pertama, ingat-ingat, kalau tadi siang akhir dari bulan Sya'ban, besok tanggal 1 Ramadan, berarti malam ini adalah malam pertama, dan di saat itulah Allah memandang hambanya dengan pandangan rahmat, dan kita menawarkan diri kita untuk mendapatkan pandangan tersebut dengan melakukan berbagai macam amal soleh, dengan harapan malam tersebut kita mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Dan barang siapa yang dipandang Allah dengan pandangan rahmat di malam pertama di bulan suci Ramadan, maka Allah tidak akan menyiksanya selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir dan yang menyaksikan acara ini termasuk yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wa amma tsaniyah fa inna khulufa fa'ila yumsuna atyabu 'inda Allah min rahim rizq. Yang kedua adalah keistimewaan bagi orang berbuka puasa, orang yang sedang berpuasa ketika masuk sore hari, mulut orang yang berpuasa mengeluarkan aroma yang kurang sedap, yang tidak disukai pada umumnya manusia, tapi di sisi Allah lebih harum dari minyak kasturi. Ini keistimewaan yang hanya diberikan kepada umat Rasulullah ketika berpuasa, yang tidak diberikan kepada umat Nabi terdahulu. Wa amma tsalitsah fa inna malaika tastaghfirunahu fi kulli yawmin wa lailah. Ketika bulan suci Ramadan, malaikat memintakan ampun siang dan malam. Ketika umat Rasul di siang hari berpuasa, di malam hari beribadah, menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, para malaikat memintakan ampun untuk kita. Luar biasa. Wa amma rabi'ah, sedangkan keistimewaan
Yang keempat adalah فإن الله عز وجل يأمر الجنة فيقول لها استعدي وتزيني لعبادي أوشك أن تستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. Ketika bulan suci Ramadan, Allah memerintahkan surga untuk berdandan, untuk berhias. Wahai surga, berhiaslah, siap-siaplah untuk kedatangan hamba-hambaku, karena hamba-hambaku sudah capek dengan kepayahan di dunia. Dunia banyak tipu daya, dunia banyak huru hara. Hamba-hambaku yang soleh sudah capek, bersiap-siaplah kalian untuk menyambut kedatangan mereka. Ini disampaikan oleh Allah kepada surga supaya mereka bersiap-siap, berhias untuk menyambut kedatangan hamba-hamba Allah. Ila dari wa karamati, menuju ke rumah yang aku ciptakan, yaitu surga, dan rumah kemuliaan untuk hamba-hambaku yang mulia. Dan yang terakhir dari 5 keistimewaan tersebut adalah wa amal khamisah. Adapun yang kelima itu fa innahu, maka sesungguhnya sya'an itu idza kana, apabila ada itu akhir laila, akhir malam, maka akan mengampuni siapa Allah lahum terhadap ibadi, hamba-hambanya Allah tadi, ya hamba-hamba Allah yang soleh, jami'an dalam keadaan keseluruhan. Jadi ketika akhir dari bulan Ramadan ini luar biasa, siap-siap ampunan Allah diberikan kepada hambanya sangat luas, menyeluruh. Makanya para sahabat semuanya keheranan. Ada salah satu sahabat yang bertanya, "Ahia Lailatul Qadar, ya Rasulullah, apakah itu yang dinamakan Lailatul Qadar, pengampunan dosa terhadap hamba secara keseluruhan?" Luar biasa. Apa jawab Rasulullah SAW? Lah, bukan. Alam nara ilal ummal. Alam nara, apakah tidak melihat siapa engkau? Ilal ummal, terhadap pegawai, terhadap karyawan, terhadap pekerja. Ya'maluna, yang bekerja siapa ummal, fa'idha faruhu, maka tatkala selesai siapa ummal, para pekerja, min a'malihim, dari pekerjaan-pekerjaannya, al-ummal kufu, maka akan dipenuhi apa ujurahum, upah-upah al-ummal, gaji-gaji pekerja. Rawahu Tirmidzi wal Baihaqi. Rasulullah memberikan pengertian yang sangat mudah dicerna dengan yang sangat mudah dicerna oleh akal manusia pada umumnya. Jadi keistimewaan pengampunan dosa tadi bukan Lailatul Qadar. Rasulullah ngajak berpikir, bukankah kalian tahu setiap pekerja, setiap pegawai, setiap karyawan ketika akhir bulan, bukankah mereka mendapatkan gaji? Para sahabat, iya betul. Semua karyawan di akhir bulan dapat gaji, semua pekerja dapat upah. Sama halnya dengan hamba Allah, umat Rasulullah, di siang hari berpuasa, bekerja untuk Allah, di malam hari melakukan berbagai macam amal soleh, sholat, baca Al-Quran, berzikir, dan amal-amal soleh yang lain dilakukan. Ketika akhir bulan, bukankah mereka berhak untuk mendapatkan
Allah, ya, upah dari Allah, gaji dari Allah berupa ampunan. Ini adalah gaji yang sangat luar biasa, gaji atau upah yang membuat kita selamat di akhirat. Kalau kita mendapatkan ampunan, tidak mungkin kita mampir ke neraka. Justru kita bisa langsung masuk ke surga dengan tanpa hisab. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan di akhir. Kemudian di sini Rasulullah memberikan kepahaman bahwa keistimewaan pengampunan dosa itu bukan Lailatul Qadar. Terus bagaimana dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah keistimewaan tersendiri. Jadi pengampunan dosa tadi adalah pengampunan Allah secara umum bagi hambanya. Lailatul Qadar suatu anugerah, suatu keistimewaan tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kepada orang-orang yang khusus. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar? Mereka lah yang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan beribadah. Kalau dia beribadah di malam bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengutus malaikat untuk menyampaikan salam kepada orang yang beribadah tersebut. Tanazzalul malaikah waruh fiha, ya, tanazzalu pada turun siapa malaikat, para malaikat, waruh, roh yang di sini dimaksudkan adalah pemimpin malaikat, malaikat Jibril, memimpin malaikat turun ke bumi ketika malam Lailatul Qadar. Fiha dalam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi'izni rabbihim, dengan mendapatkan izin dari Tuhannya, justru mendapatkan perintah dari Allah, turunlah ke bumi. Apa tugas malaikat turun ke bumi ketika malam Lailatul Qadar? Apa tugasnya? Apa? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya, tugas malaikat adalah kirim salam, menyampaikan salam dari Allah kepada orang yang beribadah. Mulai turunnya malaikat ketika malam Lailatul Qadar turun sampai matla'il fajar, terbitnya fajar. Jadi malaikat turun dari langit ke bumi, menyebar sampai terbit fajar. Dalam artian kalau sudah masuk waktu fajar, masuk waktu subuh, Lailatul Qadar sudah selesai. Ganti gilirannya malaikat mudik. Nah, jadi bukan hanya manusia yang mudik pulang kampung, tapi malaikat juga mudik. Kapan mudiknya? Ketika malam tadi, malam Lailatul Qadar, para malaikat turun, ribuan, bahkan miliaran malaikat, bahkan triliunan. Salah satu bukti malaikat yang turun ke bumi jumlahnya sangat banyak adalah di saat malam tersebut, malam Lailatul Qadar, sampai fajar. Setelah fajar, malaikat mudik. Jadi mulai dari setelah subuh, setelah fajar, malaikat naik ke langit. Saking banyaknya malaikat ngantri, sampai ketika matahari terbit, malaikat masih mudik. Malaikat masih ngantri dari bumi naik ke langit. Jumlah malaikat yang begitu banyak menghalangi terik matahari, menghalangi sinar matahari. Makanya salah satu tanda kalau malam pagi adalah
malam Lailatul Qadar, matahari di pagi hari tidak memancarkan sinar karena kosong. Matahari terbit seperti bejana, dalam artian tidak memancarkan sinar. Kenapa? Karena terhalang malaikat yang mudik naik ke langit. Nah, sekarang apa tadi tugas malaikat? Nah, menyampaikan salam dari Allah kepada orang yang sedang beribadah di malam bulan suci Ramadan. Ya, makanya di sini ya ada paling tidak 3 macam salam. Salam yang pertama tidak boleh dijawab. Salam yang kedua kita tidak menjawab karena tidak mendengarkan salam tersebut. Yang ketiga sama, kita juga tidak mendengarkan, tapi mohon maaf, yang kedua tadi kita dianjurkan mengucapkan salam tapi kita tidak mendengarkan jawabannya. Yang kedua. Yang ketiga, ada makhluk Allah yang mengucapkan salam kepada kita dan kita tidak mendengarnya, otomatis kita dapat menjawab. Ya, kebalikan nomor 2. Ya. Jadi yang pertama, salam yang tidak boleh dijawab. Ketika Pak Ustadz jadi imam, sudah tasyahud akhir, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini imamnya tidak boleh jawab Waalaikumsalam Pak Ustadz, kayak apa kabar kalian? Tidak boleh ya. Ini sama pas salah. Yang kedua, kita diajarkan ucapkan salam tapi kita tidak mendengarkan jawabannya. Yaitu ketika kita melihat, kita melewati kuburan kaum muslimin. Ya, kalau ada tulisannya kuburan kaum muslimin, kita dianjurkan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlat ya minal muslimin wal muslimat. Ya. Wah, salam sejahtera wahai penghuni rumah kuburan dari kalangan kaum muslimin wal muslimat. Waalaikumsalam wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kalian sudah mendukung kami, insyaallah kami nanti akan menyusul. Tapi nanti dulu ya, gula masih manis ya. Jadi nanti. Jadi ketika kita dianjurkan mengucapkan salam kepada makom muslimin, kuburan orang-orang Islam, sebenarnya penghuni kubur mengucapkan atau menjawab salam kita. Ya, jadi perlu diketahui ketika kita mengucapkan salam ke kuburan kaum muslimin, muslimat, mereka mendengarkan salam kita dan mereka menjawab. Ya. Makanya dianjurkan bagi seorang anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia, dianjurkan sering berkunjung di makam orang tuanya. Orang tua merasa kehadiran anaknya. Anaknya mengucapkan salam, orang tua di kubur menjawab. Cuma kita tidak mampu mendengar jawabannya karena suatu hikmah. Apa hikmahnya? Ya, bayangkan ya, kita mengucapkan salam ke kuburan. Ya, jangankan di malam hari, di siang bolong, assalamualaikum ya ahlal diyar, atau istilah lain, assalamualaikum ya ahlal kubur, ya muslimin wa muslimat, waalaikumsalam wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ada suara muncul dari kubur, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ya, lari terkira-kira.
jangankan di malam hari, di siang hari pun tetap takut. Makanya tidak diberi pendengaran kita, ya. Tapi yang penting hamba dari Rasulullah, orang dalam kubur mendengar salam kita dan menjawab salam kita. Dan yang ketiga, kebalikannya yang kedua. Kalau yang kedua tadi kan kita mengucapkan salam, tapi kita tidak mendengarkan jawabannya, ya. Tapi aslinya orang yang dalam kubur menjawab salam kita, cuma kita tidak mampu mendengarnya. Yang ketiga, kebalikannya, ada makhluk Allah yang mengucapkan salam kepada kita, akan tetapi apa daya, karena kita tidak mampu mendengar salam tersebut, kita tidak mampu menjawabnya. Ini adalah salam malaikat ketika malam Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ketika malam Lailatul Qadar, malaikat turun menyampaikan salam dari Allah, disampaikan kepada orang yang beriman yang sedang beribadah. Ketika yang beribadah seorang laki-laki yang beriman, para malaikatnya bilang, ya mu'min, assalam, yukri'uka salam. Ingat, assalamnya 2 kali. Salam yang pertama berbeda dengan salam yang kedua, ya. Ya mu'min, wahai seorang laki-laki yang beriman, assalam, Allah yang maha sejahtera, yukri'uka salam, kirim salam kepadamu. Salam yang kedua, ucapan salam sejahtera, ya. Jadi kalau yang beribadah seorang laki-laki, kalau yang beribadah seorang wanita, ya tetap dapat salam dari malaikat, kalimatnya saja berbeda. Ya mu'minah, wahai wanita yang beriman, assalam, Allah yang maha sejahtera, yukri'uki assalam. Perempuan, ya. Kalau laki-laki kalau perempuan i. Yukri'uki salam, Allah yang maha sejahtera, kirim salam kepadamu. Nah, salam malaikat ini tidak didengar oleh orang yang mendapatkan salam, ya. Jadi karena orang yang mendapatkan salam ini tidak mendengar, maka tidak mampu menjawab. Akan tetapi, ya, itu semuanya karena ada hikmahnya. Mohon maaf, suatu contoh, ya, abahnya iktikaf. Ada di Ramadan kan banyak yang iktikaf. Yang kemungkinan besar soalnya malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dipakai iktikaf. Abahnya iktikaf di masjid, berangkat ke masjid duluan, ya, iktikaf. Habis sholat sunnah, ya, beberapa rakaat, ganti baca Al-Quran, capek ganti zikir. Pas zikir ternyata malam Lailatul Qadar ada malaikat yang turun kirim salam, ya, ya mu'min, assalam, yukri'uka salam, ya, pakai bahasa Arab. Tengok kanan kiri, kok gak ada orang, ada suara tanpa rubah, langsung buka, lari keluar dari masjid, ya. Padahal ada masjid, gara-gara ada suara tanpa rubah. Arab berarti, ya, wih, jangan-jangan jin dari Arab, ya. Padahal malaikat. Terus ibunya juga ibadah di dalam rumah. Kebetulan malam Lailatul Qadar, ibunya juga dapat salam. Ya mu'minah, assalam, yukri'uki salam, wahai ibu yang beriman, Allah yang maha sejahtera, kirim salam kepadamu. Ibunya tengok kanan, tengok kiri, ada orang, langsung buka juga, ya, keluar ke rumah. Akhirnya ketemu di pos gambling. Abahnya keluar dari masjid, ibunya keluar dari rumah. Loh, kenapa Pak kok keluar? Ada suara tanpa rubah, ya. Apa bunyinya? Ya mu'min, assalam, yukri'uka
alaika salam. Oh, salam orang Jawa. Ya mu'minah, assalam yukruti salam. Ini kalau seumpamanya salamnya kedengaran, akhirnya orang takut. Makanya orang yang beriman ya tidak diperdengarkan. Kalau didengarkan nanti kejadiannya mereka akan takut, yang dari masjid keluar, dari rumah keluar. Makanya tidak perlu dengar. Tapi yang penting kita menghidupkan bulan suci Ramadan dengan berbagai macam bentuk ibadah. Apa harapan kita? Barang siapa yang beribadah di malam bulan suci Ramadan, maka dia mendapatkan pahala seperti beribadah 1000 bulan. Berapa deh? 1000 bulan? Berapa tahun? Yang matematika nilai 90. 83 tahun lebih 4 bulan. Ya. Dalam artian apa? Misalkan ya. Misalkan di malam Lailatul Qadar, ya pokoknya ditunggu mulai malam-malam sebelumnya, berharap ketepatan malam Lailatul Qadar. Pas malam Lailatul Qadar ternyata beribadah, ya. Siapa namanya? Bang Fadil. Bang Fadil ibadah sholat masih 2 rakaat, ya. Masih 2 rakaat ketepatan malam Lailatul Qadar, maka ditulis di Lauhul Mahfuz, ya. Abang Fadil sholat selama 1000 bulan. Selama berapa tahun? 83 tahun lebih 4 bulan. Kira-kira Bang Fadil masih hidup dan 83 tahun ke depan? Belum tentu, tapi pahala sudah melewati mengumpuli. Luar biasa. Abang Farofi membaca Al-Quran, ya, dengan tajwid, ya. Bahkan yang mungkin kekenyangan waktu buka, capek waktu sahur, ya, kekenyangan pulang, ya, paru tiba, sebelum baca Al-Quran ngetes tajwid lebih dulu, ya. Bahkan dulu dibaiki dulu. Alif, ba, ta, la, jim, ha, baru tahsin, ya. Belum sampai 1 lembar, belum sampai 1 juz, ya, baru tahsin, ya. Luar biasa, ya. Yang dibaca berapa? Masih 1 ayat, 2 ayat, kemudian tahsin lagi supaya makin baik bacaannya, ya. Sekalipun belum 1 juz, bahkan belum 1 lembar, masih 1 ayat atau 2 ayat. Minuman yang sudah dihabiskan 5 jus, jus mangga, jus melon, jus stroberi, ya, jus buah naga, terakhir jus dari haram, jus al-fukat. 5 jus sudah habis diminum. Al-Quran yang dibaca 1 juz saja belum, 1 lembar juga belum, ya. Cuma 2 ayat, tahsin lagi korok sampai ya. Tapi kalau ketepatan malam Lailatul Qadar ditulis Abang Farofi membaca Al-Quran sebanyak 1000 bulan. Di bawah baca Quran agak ringan, Bang Fahmi berzikir, belum sampai 1 putaran, ya. Bahkan masih belum 33, ya, baru 1, ya. Baru tidak 1. Astagfirullah
semacam zikir istighfar namanya, ketepatan malam Lailatul Qadar ditulis di Lauhul Mahfuz. Abang Fahmi berzikir selama 1000 bulan. Luar biasa ya. Makanya ya perlu dibantu ya. Ini ya 3 pemuda tadi ya, Bang Fahmi, Bang Farofi, Bang Fadil. Ketika malam Ramadan ya dikelilingi pos-pos kapling, biasanya acil-acil, om-om, julang-julang, ya. Ini yang dipegang biasanya kartu domino, main gaplek di kapling. Nah, jadi bawa Quran diingatkan ya, julang, acil, om, mohon maaf bulan Ramadan sayang kalau main domino, sayang kalau main gaplek. Kenapa? Nanti di Lauhul Mahfuz ditulis ya, siapa aja ini, Bang Bejo, Bang Maijo, Mas Bedel main gaplek selama 1000 bulan. Nah, ini kan memalukan ya. Ini aja Al-Quran dikasihkan Bang Bejo, Bang Maijo, Mas Bedel, luar biasa. Terus ya apa ini? Supaya aman, julang ya, biar kartu dominonya saya bawa aja ya, biar sampai bawa aja. Alhamdulillah ya. Ternyata Mas Bejo ya, Bang Paijo sama Mas Bedel baca Al-Quran luar biasa ya. Ternyata ganti Bang Fahmi, Bang Farofi sama Bang Fadil yang main gaplek ya. Ini baik, terbalik ya. Nanti akhirnya yang di Lauhul Mahfuz namanya ganti ya, Bang Fahmi, Bang Farofi, Bang Fadil main gaplek selama 1000 bulan. Jangan ya, jangan sampai ya disalahgunakan malam-malam bulan suci Ramadan. Jadi alhasil amal soleh apapun diamalkan. Bahkan ada amal soleh yang sangat ringan tadi, lebih ringan lagi ya. Yang pertama kan sholat dulu, yang kedua baca Al-Quran, agak capek berzikir, kalau masih capek ganti bersedekah ya. Jadi sesekali keliling di warung-warung makan ya, karena di daerah kita ini kadang banyak pendatang karena suatu proyek, ada pembangunan suatu gedung mungkin cuma 3 bulan ya, berangkatnya mulai bulan Rajab kemarin, bulan Ramadan masih belum kelar. Ini mereka bekerja keras, tidak sempat masak ya, karena waktu luangnya dipakai istirahat. Tapi luar biasa, tetap puasa. Ketika bulan suci Ramadan, para pekerja ini biasanya ke masjid. Kalau alhamdulillah ada yang menyiapkan hidangan, berbuka di situ. Kalau kebetulan tidak ada yang menyiapkan hidangan, baru ke warung-warung yang tergolong murah, harus menengah ke bawah, berbuka. Luar biasa. Begitu juga ketika sahur, mereka cari ya makanan sahur di warung-warung yang murah. Boleh kita sesekali keliling. Kalau melihat ada orang-orang yang mukanya melas, membari paras, ya, membari muar ya, kita lihat, kadang-kadang ada 10 orang sedang makan di warung sederhana. Ketika waktu sahur, ditanya bapak-bapak, mohon maaf, bapak-bapak ini puasa, ya, besok kerja di mana? Di proyek sebelah itu. Kami tidak sempat masak karena waktu luang kami pakai istirahat. Nah, orang yang seperti inilah perlu dibantu, dan itu adalah peluang emas bagi kita. Ya, 10 orang paling berapa? Langsung kita tanya ke kasir. Ya, Pak, mohon maaf, ini 10 orang berapa totalnya? 300.000. Nanti jangan tarik, saya yang traktir 300.000. Ini kalau ketepatan malam Lailatul Qadar luar biasa ya, terkenal nanti ya. Misalkan Bang Zaki, potongan bos ya, potongan orang sukses, kelihatan ya, perutnya bersatu ya.
Jadi langsung Bang Zaki langsung mentraktir 10 pekerja untuk makan sahur. Ketepatan malam Lailatul Qadar. Ditulis di Lauhul Mahfuz, Bang Zaki bersedekah selama 1000 bulan. Ya, luar biasa. Intinya semua amal soleh kita usahakan untuk kita lakukan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sedikit bekal ini bisa kita amalkan ketika di bulan suci Ramadan nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita menemui bulan suci Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita dengan kesehatan jasmani, kesehatan rohani dan kesehatan ekonomi supaya kita bisa berlomba-lomba untuk bersedekah di bulan suci Ramadan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مرضا الا شفيته ولا كربا الا كشفته ولا ظلما الا نورته ولا جهلا الا علمته ولا عيبا الا سترته ولا عسرا الا يسرته ولا عاشيا الا عصمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا مجتهدا في دينك إلا بلغته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا عبدنا على قضائها بيسر منك وعافية. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.